Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dari program studi S1 Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifatul fil ard dan menghamba atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya akan membacakan tugas dan kewajiban manusia. Tugas dan kewajiban manusia sebagai hamba Allah itu sudah ada di dalam firman-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifatul fil ard dan mengabdi kepadanya. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya sudah mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, serta menggunakan potensialnya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila manusia melarangnya, maka berarti dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzuluman jahula, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipukullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat halim dan bodoh. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Makna yang sesuai dari kata ab atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang hamba atau budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Si hamba harus patut kepada tuannya dengan demikian karena posisinya sebagai abid. Kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas sepenuh hati. Terdapat pada Quran surat 95 ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif atau naik turun. Yang dalam istilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan yazidu
wayang kusu, yang artinya terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena memelihara diri sendiri berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarganya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan dengan ku anfusakum wa ahlikum naran, yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari neraka. Kedua, ada tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi atas tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang kemungkinan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan yang baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta Al-Kaun. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Apa saja sih dua peran penting itu? Yang pertama, memakmurkan bumi atau al-imarah, dan yang kedua memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun atau ar-ri'ayah. Yang pertama kan memakmurkan bumi atau al-imarah, yaitu dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Dan yang kedua ada memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun atau ar-ri'ayah, yaitu memelihara bumi dalam arti luas, termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat, karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Nah, dari dua sisi tugas tersebut dan tanggung jawab itu tertera dalam diri setiap orang muslim sedemikian rupa. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jatuh ke tingkat yang paling rendah. Seperti firman Allah Quran surat 94 ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.